wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariyudin Ado Ansari, NIM 1901020404136, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tawakal dan doa. Pengertian tawakal dan sumber hukumnya. Tawakal adalah menyerahkan dan menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata setelah melakukan ikhtiar dan usaha kerja keras yang telah dikerjakan dengan perencanaan yang matang, serta berjuang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sikap tawakal adalah kecenderungan untuk bertingkah laku dengan menyerahkan dan menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata setelah melakukan ikhtiar dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Semua perintah dalam bertawakal biasanya selalu didahului oleh perintah melakukan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ketika dua orang dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 122. Macam-macam tawakal dan manfaat tawakal. Tawakal dibagi menjadi dua bagian, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tawakal yaitu 1. Mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mudah beradaptasi dengan masalah apapun. 3. Memperkuat keimanan dan pantang menyerah. 4. Melatih kemandirian. 5. Diberikan rezeki yang cukup. 6. Diberi kenikmatan tiada henti. 7. Memperkuat hati dan jauh dari godaan. 8. Kemudahan masuk surga tanpa hisab. Rukun-rukun tawakal dan contoh perilaku tawakal. Rukun-rukun tawakal. 1. Beriman bahwa Al-Wakil Maha mengetahui segala apa yang dibutuhkan oleh si muwakil. 2. Beriman bahwa Al-Wakil Maha Kuasa dalam memenuhi kebutuhan muwakil. 3. Beriman bahwa Dia tidak kikir. 4. Beriman bahwa Dia memiliki cinta dan rahmat kepada muwakil. Contoh perilaku tawakal. 1. Selalu bersyukur, manfaat, dan bersabar jika tidak ada apapun yang diinginkannya. 2. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. 3. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. 4. Menyerahkan dirinya atas semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara sempurna. Pengertian doa dan sumber hukumnya. Doa secara bahasa bermakna merayu, mengundang, mengutarakan, memelas, dan meminta. Secara terminologi, doa berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwa dan raga untuk mengutarakan suatu permohonan. 14 kata doa berasal dari kata dasar, yaitu dal, waw, dan ain, yang berarti kecenderungan kepada sesuatu pada diri kita melalui suara dan kata-kata. Sementara Ibrahim Anis mengatakan sebagai menuntut sesuatu atau mengharapkan kebaikan. Dari kata ini terbentuklah menjadi kata jadian dalam kurung masdar, yaitu da'i wata dan da'i'a, yang mempunyai arti bermacam-macam. Bisa berarti doa dalam konteks permohonan, memanggil, mengundang, meminta, menanamkan, mendatangkan, dan lain-lainnya. Perubahan arti ini disebabkan penempatannya dalam sebuah kalimat. Di antara sabda Rasulullah SAW yang bisa dijadikan sebagai landasan berdoa adalah, hendaklah setiap orang dan kalian memohon segala kebutuhan kepada Tuhannya, sampai ia memohon kepada Tuhan tak kala tali sandalnya putus. Hadis riwayat Muslim. Fungsi doa dan rahasia doa terkabul.
Fungsi doa diantaranya: 1. Doa sebagai ibadah. 2. Doa sebagai sarana ekspresi, mampu memberikan gagasan dan perasaan baik. 3. Doa sebagai pengalaman kognisi. 4. Berdoa sebagai alat komunikasi. 5. Doa sebagai solusi terhadap problematika sosial. 6. Doa sebagai sarana penyembuhan dan pengobatan. 7. Doa sebagai pembinaan. 8. Doa sebagai pencegahan. Menurut Ustadz Khalid Basalamah dalam channel YouTube bertajuk 3 tahapan agar doa terkabul. Hal itu tergantung 4 tahapan adalah: 1. Ikhlas. 2. Tidak tergesa-gesa. 3. Tidak meminta yang haram. 4. Dia seorang muslim. Syarat berdoa. Menurut para alim ulama, ada beberapa syarat doa itu dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Selalu memohon ampun atau beristighfar. 2. Menyebut nama Allah dan berselawat atas Nabi. 3. Selalu memasukkan nama orang lain dalam doa kita. 4. Tidak memakan makanan yang haram dari hasil riba. 5. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak meminta keburukan terhadap orang lain atau melanggar syariat. 7. Meminta dengan adab yang baik dan memuji menggunakan nama Allah. 8. Mengetahui kunci waktu dan tempat dikabulkannya doa. 9. Doa para pemimpin yang adil, anak yatim, dan orang teraniaya. Waktu dan tempat yang makbul untuk berdoa. Adapun waktu yang tepat untuk berdoa adalah sebagai berikut. 1. Ketika azan dan iqomah juga sesudahnya. 2. Ketika akan memulai salat dan sesudahnya. 3. Antara waktu zuhur dengan asar dan antara asar dengan maghrib. 4. Ketika i'tidal yang terakhir dan ketika sujud dalam sholat. 5. Di bulan Ramadan. 6. Di hadapan Ka'bah di hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tempat-tempat mustajab untuk berdoa. 1. Ketika melihat atau berada di dalam Ka'bah dan Masjid Rasulullah. 2. Di tempat dan ketika melakukan tawaf. 3. Di sisi multazam. 4. Di sisi sumur Zamzam. 5. Di belakang makam Ibrahim. 6. Di atas bukit Sofar dan bukit Marwah. 7. Di atas Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tawakal dan doa. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.